What did you do? What did you do? Tak bisa menerima kematian istri tercinta, Jamie secara diam-diam berniat untuk membangkitkan istrinya kembali. Ia membawa Ava, adik dari Julia, sebagai wadahnya. Ava yang juga merasa kehilangan seorang kakak tak menaruh curiga dengan apa yang Jamie lakukan. Ia mengikuti semua permainan dari kakak ipar hingga kejadian mengerikan mulai menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Seorang pria termenung di tengah kuburan yang tertutupi salju. Ia mematung ke sebuah makam bernama Julia Elden Wells. Jamie menoleh ke belakang setelah mendengar suara pergerakan. Ternyata Ava, adik Julia, juga datang untuk mengenang kematian sang kakak. After last time. Yeah, well, you really fucking scared me last time. Mereka saling canggung satu sama lain setelah lama tak berjumpa. Ava tak menyangka jika kematian menghampiri kakaknya begitu cepat. Ia bahkan tak bisa mengingat seperti apa wajah terakhir Julia. Ava mempertanyakan apakah Jamie canggung melihat dirinya karena ia adalah kembaran dari Julia. Stop, Ava, Jesus. I don't want to talk about that. Jamie tak mempunyai jawaban dan melenggang pergi. Ia memberitahu jika Ava dan Julia sangatlah berbeda. Ia bisa membedakan keduanya meski mereka kembar. Sebelum mereka bertemu, Ava dan Jamie pernah membicarakan tentang sebuah ritual untuk membangkitkan yang sudah mati. Ava mempertanyakan ritual itu pada Jamie. Pria itu mengaku bisa melakukannya, namun ia membutuhkan Ava untuk membantu. Yeah. But I can't do it without you. 1 bulan kemudian, Ava dan Jamie sudah berada di satu mobil yang sama. Mereka berbincang santai tentang kehidupan masing-masing. Ternyata setelah kematian dari kakaknya, Ava menghilang karena tak bisa menanggung beban. Bahkan kembalinya ke kota, ia tak memberitahukan pada siapapun. Kini hanya Jamie yang mengetahui keberadaannya. Bahkan pekerjaannya pun ditinggalkan begitu saja demi membantu Jamie dalam melancarkan ambisinya itu. Tiba-tiba sebuah mobil melintas, membuat Jamie banting setir. Anehnya ketika dilihat lagi, tak ada satupun mobil yang melintas selain milik mereka. Ava menanyakan apa yang terjadi dan kenapa Jamie tiba-tiba banting setir. Pria itu tampak kebingungan dan gelisah. Ia kembali mengendarai mobil untuk bergegas pulang. Ia mengajak untuk mengisi bensin di pom terdekat. Sembari menunggu Jamie selesai membayar tagihan, Ava memilih untuk sebat terlebih dahulu. Ava yang melihat Jamie keluar mengira jika pria itu akan melarangnya untuk merokok. Namun sebaliknya, Jamie justru tak masalah dengan hal itu dan meminta Ava untuk menghabiskannya. Ia akan menunggu di dalam mobil sembari Ava menghabiskan rokok yang semakin mahal. Setelah semua selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ava memancing Jamie untuk bercerita tentang kecelakaan yang menewaskan saudaranya. Dengan mata berkaca-kaca, Jamie masih menolak untuk bercerita. Ava meyakinkan Jamie untuk menghadapi semua yang terjadi. Jamie harus menerima jika setahun yang lalu istrinya meninggal di jalan yang mereka lalui dan mengalami kecelakaan. Jamie memberitahu jika Julia tidak mati di dalam mobil, melainkan terlempar keluar dari mobil. Ava yang mendengar hal itu terkejut karena selama ini ia mengira kakaknya meninggal di dalam mobil. Jamie kala itu tak mengajak Ava untuk pulang ke rumah. Mereka berhenti di sebuah hutan untuk melakukan ritual pembangkitan yang sudah mati. But how can you tell? Ava sempat ragu dengan apa yang akan mereka lakukan. Jamie memohon agar Ava tidak membatalkan rencana yang sudah matang. Ava masih merasa ketakutan jika apa yang akan mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Jamie memberitahu tentang alasan kenapa mereka pergi malam itu hingga mengalami kecelakaan. Please look at me. We're not doing the wrong thing, okay? Julia kala itu merasa bersalah karena telah menghilangkan buku milik temannya yang berisi penuh catatan dan juga kenangan. Malam itu mereka mendapatkan edisi pertama dan melakukan COD.
Namun sayang, Julia tak mendapat buku itu dan justru mengalami kecelakaan. Jamie meyakinkan Ava jika malam itu mereka harus membawa Julia kembali ke dunia. Ava pun menuruti perkataan dari Jamie. Mereka masuk ke dalam hutan dengan menggunakan senter penerangan. Sesampainya di sebuah tanah lapang, Jamie menggambar pentagram agar ia bisa memulai ritualnya. Can you put it back? Is That's there not gonna happen. Ava masih sempat ragu jika apa yang akan mereka panggil adalah sosok lain dan bukan Julia. Jamie terus meyakinkan adik iparnya jika semisal ia melakukan kesalahan, ia bisa memperbaikinya. Setelah Ava setuju, Jamie bergegas menggambar di tanah yang sudah dibersihkan. Jamie mulai dengan mengoleskan air suci ke kening Ava. Ia juga mengolesi bibir Ava dengan air suci itu. Tak lupa di bagian dada, air itu juga harus dioleskan di sana. Mata Ava ditutup dengan kain agar gadis itu bisa berkonsentrasi. Ketika sudah siap, Ava ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Ia memegang lidi dan menyalakan dengan korek. I'm gonna do the wine now. I'll let you know when I'm ready. Okay. Meski sempat kesulitan, Ava terus berusaha hingga gadis itu berhasil melakukannya. Jamie berada di luar lingkaran dan hanya memberi aba-aba. Ketika lidi sudah menyala dan keluar asap, Ava menanyakan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sayangnya, Ava tak mendapat tanggapan dari Jamie. Ia terus memanggil pria itu hingga tiba-tiba ada yang menyerang tangannya. Joey? Hey. What was that with you? Ia bergegas membuka penutup mata di mana Jamie sudah berada di depan Ava. Gadis itu memberitahu jika terjadi sesuatu dan bertanya pada Jamie apakah ia melihat sebuah penampakan atau pergerakan. Jamie mengatakan jika ia tak melihat apapun. Ava mendapat luka sayatan yang cukup panjang dan membuat darahnya mengalir deras. Ava bersikeras untuk kembali karena sepertinya yang datang bukanlah kakaknya. Jamie menenangkan gadis itu dan mengatakan jika itu merupakan bagian dari ritual di mana Ava harus berdarah. Untuk membangkitkan yang mati harus dibutuhkan darah dari kerabat. Jamie meminta maaf karena baru menyadari hal tersebut. Ava pun mengerti dan meminta Jamie untuk menuangkan darahnya di atas tanah. Setelah semua selesai, Jamie segera mengobati luka di tangan Ava. Ava merasa baik-baik saja dan untungnya Jamie mempunyai perlengkapan pengobatan di dalam mobil. Setelah luka sudah terbungkus rapi, Ava mempertanyakan kenapa Jamie tak menjawabnya ketika dipanggil saat ritual. Ia merasa jika Jamie meninggalkannya sendirian di sana. Pria itu kebingungan dan mengatakan jika ia tak mendengar apapun. Ia hanya merasa jika Ava tiba-tiba menghilang dan bahkan ia tak bisa melihat keberadaan gadis itu selama ritual. Ia mencari kian kemari hingga tiba-tiba Ava muncul dan berteriak. Mendengar penuturan dari Jamie, Ava percaya begitu saja. Kini ia mempertanyakan apakah ritual yang mereka jalankan telah berhasil. Jamie hanya mampu menganggukkan kepala berharap semua berjalan dengan lancar. Karena tak tahu berapa lama mereka harus menunggu reaksi yang ada, Ava memilih untuk menunggu di dalam mobil. Gadis itu tak mempermasalahkan hal tersebut karena ia melakukan semua itu demi Julia. Jamie kembali ke bagasi dan membersihkan pisau yang berlumuran darah. Selama ini, Jamie telah menipu Ava karena sebenarnya ialah yang melukai tangan Ava. Jamie diam-diam mempunyai rencana lain. Setelah pisau disimpan di dalam baju, ia bergegas kembali ke dalam mobil. Ava sebenarnya masih tak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ia hanya masih merasa sedih kehilangan saudara kembar. Jamie juga merasakan hal yang sama. Ia sudah setahun tidak tidur di ranjang karena selalu teringat dengan Julia. Ketika ia asik bercerita tentang kedekatannya dengan sang kakak, Ava merasakan ada pergerakan dari dalam hutan. Do you feel that? Ketika ia hendak keluar untuk memeriksa, Jamie mengunci pintu mobil. Ia meminta Ava untuk tetap berada di dalam mobil. Ava memaksa dan mengatakan jika itu pasti Julia yang datang. Jamie tiba-tiba tertunduk sedih. Ia meminta maaf pada Ava karena tak ada cara lain lagi. Ava semakin bingung dan menanyakan apa yang dimaksud perkataan Jamie.
Ketika Ava hendak memaksa keluar, terjadi sebuah guncangan hingga gadis itu tiba-tiba kerasukan. Tak berselang lama, tubuh dari Ava tersadar. Jamie memanggil Julia hingga gadis itu bergegas keluar dari mobil. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Arwah Julia yang masuk ke dalam tubuh Ava memberitahu jika ia sudah mati terlempar dari mobil setahun yang lalu. Jamie meminta maaf karena ia yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Setelah Jamie menjelaskan apa yang terjadi, Julia yang berada di dalam tubuh Ava mulai mengerti. I know you weren't in the car anymore. Ia memeluk suaminya sendiri. Setelah mereka berbaring di tanah beberapa saat, Jamie mengajak Julia untuk kembali ke rumah mereka. Jamie bergegas pergi dan membiarkan pakaian Ava tertinggal di dalam hutan itu. Jamie kembali mengingatkan jalan yang mereka lalui karena Julia merasuki tubuh Ava tak mengingat apapun. Julia yang memandangi tangannya tiba-tiba merasakan sesuatu. No. Jules, What happened to her? Wait. Oh my. Ia menyadari jika tangan yang digerakkan bukanlah miliknya. Ia tahu jika tubuh yang ia rasuki adalah milik adiknya. Jamie mencoba menenangkan istrinya dan mengatakan jika Ava memberi Julia kesempatan untuk hidup. Ia ingin Julia hidup kembali ke dunia. Jamie memberitahu Julia jika ia tak bisa mengembalikan nyawa Ava untuk sementara waktu. Agar sang istri merasa tenang, Jamie memberikan sebuah boneka yang sebelumnya Ava berikan padanya. Pria itu terus menekankan jika Ava ingin Julia hidup kembali ke dunia dan ia rela melakukan apapun. Sesampainya di rumah, Julia hendak membuka perban di tangan Ava. Ia mengira jika seseorang telah menyakiti tubuh adiknya. Jamie tak mau memberitahu yang sebenarnya terjadi. Ia berbohong dan mengatakan jika tangan Ava terkena pecahan kaca ketika berada di bar. Jamie membantu Julia untuk membersihkan diri. Ia menyimpan pisau keramat di bawah ranjang. Jamie tiba-tiba merasa ada pergerakan di luar rumah. Ia bergegas keluar untuk memeriksa di mana ada batu nisan Julia yang berpindah ke halaman rumahnya. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan menelpon temannya untuk memberitahu jika ada sebuah anomali dari ritual yang ia jalankan. Julia yang mendengar suaminya panik bergegas menghampiri. Jamie meminta Julia untuk pergi dan menutup pintu kamar. Setelah selesai, Jamie kembali menemui Julia yang berada di ruang tengah. Ia mengatakan jika kini mereka bisa hidup bersama lagi. Tiba-tiba, Jamie merasakan ada yang berbeda di jendela rumahnya. Sebuah benda tergeletak di sana dengan sendirinya. Jamie bergegas mengambil barang itu dan ia mengecek ke sekeliling untuk melihat siapa yang melakukannya. Ketika berbalik, Julia tengah merobek luka di tubuh Eva. Jamie bergegas membawa Julia kembali ke dalam mobil. Ketika mengambil perlengkapan P3K, Julia menghilang dari hadapan. Ternyata gadis itu tengah memandang ke arah hutan. Ia melihat sebuah batu nisan, namun Jamie bergegas mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Luka di tubuh Ava kembali diperban. Julia merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Ia seperti tak merasakan tangannya sendiri. Ia ingin membongkar tangan itu untuk memastikan jika hal tersebut benaran nyata. Bahkan ia merasa seperti dalam mimpi. Julia mulai berpikir jika dirinya memang sudah mati dan sedang menjalani hukuman. Jamie menenangkan istrinya jika semua nyata dan Julia tidak sedang dihukum. Jamie bergegas melepas semua baju Julia dan menggantinya dengan yang bersih. Ia meminta istrinya untuk tidur sementara ia akan tidur di sofa. Sebelum tidur, Jamie kembali menemukan benda-benda aneh yang berpindah tempat dengan sendirinya. Kala itu, Jamie bermimpi tengah makan bersama Julia di rumah. Julia dalam mimpi meminta Jamie untuk berbicara dengannya. Look at me. Sementara itu, Julia yang sudah tidur pulas terbangun karena merasa ada yang aneh dengan tubuhnya sendiri. Ia beranjak dari ranjang dan mendekati Jamie. Julia merasa ada yang salah meski rumah masih sama persis, namun ia merasa Jamie berubah dan adiknya juga menghilang. Julia memberitahu jika ia tak bisa berpura-pura belum mati.
Ia ingin kembali ke akhirat karena apa yang terjadi padanya adalah sebuah kesalahan. Jamie terus menenangkan Julia dan memberitahu jika tak ada yang salah. Mereka pun memilih untuk bercinta hingga tiba-tiba lampu mobil menyala dengan sendirinya. Jamie bergegas keluar sementara Julia masuk ke dalam kamar. Ia mendengar suara tetesan air dari tempat tidurnya. Ketika dilihat ke kolong, tetesan darah sudah membasahi lantai. Kala itu, Julia menemukan pisau yang dibungkus kain milik Jamie. Jamie yang masuk ke dalam rumah langsung mencari istrinya. Wanita itu menanyakan tentang pisau yang ia temukan. Jamie tak bisa menjawab dan meminta istrinya untuk segera ikut dengannya pergi sejauh mungkin. Julia memberitahu jika pisau itu berdarah. Jamie meminta Julia untuk membuang pisau tersebut. Terdengar suara pecahan kaca dari kejauhan. Julia meminta suaminya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada yang salah dengan dirinya setelah kembali dari kematian. Akhirnya Jamie menceritakan yang sebenarnya jika ia telah melakukan sesuatu yang buruk. Ava tak mengerti jika selama ini ia telah mengorbankan nyawanya sendiri. Ia telah membohongi Ava dan mengatakan jika ia bisa bertemu dengan kakaknya kembali. Kini Ava menjadi arwah yang tak punya tubuh dan terus menghantui Jamie. Pria itu menyesal karena ia hanya ingin Julia kembali. What did you do? Ia meminta pisau keramat itu dikembalikan. Jamie bersama Julia masuk ke dalam hutan tempat nisan itu berada. Jamie menggali lubang kuburan dan mengangkat mayat Julia dari dalam tanah. Sosok arwah Ava yang terjebak muncul dengan mata yang tertutup. Jamie membongkar mayat Julia yang sudah membusuk. Ia mengambil jantung dari tubuh Julia yang sebenarnya. Pagi harinya Jamie membawa jantung itu ke tempat mereka melakukan ritual semalam. Setelah dikubur, Jamie kembali ke rumahnya. Julia yang berada di tubuh Eva memandangi tubuhnya yang mati. Mereka mengubur jasad itu di mana Julia kembali hidup ditukar dengan Ava yang menjadi mayat. Dan film pun berakhir. Yaw, 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 bermau itu ketarik.